Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muda mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Aldiansa Purwanto, bisa dipanggil Aldi. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Jepara. Saya dari program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjabarkan, membahas dan menguraikan filosofi berdagang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas beberapa filosofi Rasulullah SAW ketika beliau berdagang. Filosofi yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada para pedagang untuk sifat-sifat yang mulia atau sifat jujur kepada para pembeli. Pada suatu hari Rasulullah datang ke sebuah pasar. Dia mengatakan, "Ya masyarakat tujar, at-tujaru humul fujar." Di sini memiliki sebuah makna, yaitu, hai para pedagang, sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang yang berbuat curang. Curang di sini yang dikatakan Rasulullah memiliki maksud adalah para pedagang mempromosikan barang-barangnya, mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dikatakan ketika ia mempromosikan barangnya kepada seorang pembeli. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW turun ke muka bumi ini semata-mata untuk membenarkan akhlak manusia, membenarkan apa yang rusak di muka bumi ini. Khususnya di sini adalah perilaku jujur para pedagang. Kenapa teman-teman? Di sini dibahas perilaku jujur para pedagang oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW beranggapan dari perilaku jujur ini akan menimbulkan kepercayaan konsumen kepada manusia, khususnya dalam hal berdagang. Teman-teman sekalian, filosofi berdagang Rasulullah SAW yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW berdagang semata-mata hanya untuk bekal akhirat saja. Manusia di zaman sekarang, bahkan di zaman-zaman sebelumnya, tidak lepas akan tiga hal, teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama adalah harta, yang kedua tahta, yang ketiga adalah pasangan, baik pria ataupun wanita. Yang dibahas di sini adalah harta. Harta diperebutkan dengan segala cara. Tapi yang dibahas di sini adalah harta dari berdagang. Rasulullah mengajarkan harta yang dapat dicari di sini adalah harta yang halal. Harta halal ini dapat didapat oleh Rasulullah melalui cara berdagang. Karena Rasulullah beranggapan harta yang didapat melalui berdagang ini didapatkan hanya untuk semata-mata untuk bekal akhirat saja. Harta yang didapatkan melalui berdagang ini beliau manfaatkan untuk menafkahi sebuah keluarga, untuk membantu keluarga-keluarga muslim yang mengalami kekurangan. Di sini dapat kita simpulkan teman-teman, beliau berdagang semata-mata hanya untuk bekal akhirat saja, bukan memikirkan akan duniawi. Karena manusia kalau tamak akan harta dan memikirkan duniawi, tidak akan ada habisnya, teman-teman. Teman-teman sekalian, kembali lagi dalam filosofi berdagang Rasulullah SAW. Yang ketiga ini, saya akan membahas bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai rasa
egois, bahkan melarang kita mempunyai rasa egois ketika berdagang. Pada suatu hari Rasulullah mengajarkan sifat ini kepada para sahabat, yang kemudian para sahabat mengamalkannya. Pada suatu hari para sahabat pergi ke sebuah pasar untuk berdagang. Berjalanlah proses perdagangan itu. Di tempat sahabat ini sangat ramai akan pembeli. Namun sahabat ini ingat akan pesan Rasulullah SAW, yaitu dalam berdagang kita tidak boleh mempunyai rasa egois, karena dia melihat di suatu tempat terdapat tempat yang sangat sepi, padahal dia melakukan proses berdagang sama seperti yang ia lakukan. Lalu ia mengabarkan dan memberitahukan ke khalayak ramai bahwa di suatu tempat sana terdapat perdagangan. Seiring berjalannya waktu, tidak ada sebuah tempat yang sepi. Dalam proses perdagangan itu semua terjadi keramaian dalam hal perdagangan. Di sini teman-teman, banyak kita jumpai di zaman sekarang rasa egois, sifat egois yang terdapat dalam jiwa para pedagang. Dia menyembunyikan apa yang ada dijualkan para pedagang lain. Nah, kita dapat menyimpulkan teman-teman untuk selalu ingat pesan Rasulullah SAW, yaitu kita tidak boleh mempunyai rasa egois sama sekali ketika kita melakukan transaksi berdagang. Teman-teman sekalian, di sini saya membahas poin keempat, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat manusia dalam berdagang tidak memerlukan modal atau harta. Kenapa? Rasulullah SAW mengajarkan bahwa berdagang itu tidak memerlukan sebuah modal ataupun harta. Ya, Rasulullah SAW beranggapan modal itu berada dalam diri kita sendiri, berada dalam kemauan kita sendiri. Seperti yang dikatakan dalam peribahasa Arab yang mengatakan manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapatlah ia. Contoh Rasulullah SAW dahulu, beliau mengambil barang dari Siti Khadijah, kemudian beliau jual lagi pada sebuah pasar. Di sini kita dapat berpikir beliau tidak memerlukan modal sama sekali. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa harta, kita dapat menghasilkan sebuah harta melalui berdagang tanpa sebuah modal, yaitu kemauan dan tekad yang harus kita perbarui untuk mendapatkan sebuah harta demi kebaikan kita semua. Demi masa, sungguh manusia dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang melakukan kebaikan dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebajikan dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW turun di muka bumi ini semata-mata hanya untuk membenarkan akhlak manusia, membenarkan apa yang seharusnya dibenarkan di muka bumi ini, seperti perilaku, adab jahiliyah yang seharusnya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam hadisnya dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan di muka bumi ini semata-mata untuk membenarkan akhlak manusia. Di sini berkaitan mengenai cara berdagang yang sudah saya jelaskan tadi. Beliau turun ke muka bumi ini untuk membenarkan akhlak manusia, khususnya cara berdagang yang telah saya sampaikan tadi. Teman-teman, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.